Ya, kita akan langsung saja. Silakan berdiri semua serta. Mana mic-nya? Mic-nya. Iya, baik. Langsung saja ya. Kita akan berikan. Oke, cek. Bismillah, kita akan berikan waktu kepada pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan argumentasi awal selama 7 menit 20 detik ya. Terhitung mulai dari Anda berbicara. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Akhirnya perdebatan telah datang, menanggalah urusan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang adil dan bijaksana, perkenalkan kami dari tim Pro. Saya Somika dan saya akan menyampaikan opening statement dan closing statement bersama kedua rekan saya Muhammad Abdullah yang akan menyampaikan bidasan dan argumentasinya, dan Pak Rika Aulia begitu juga akan menyampaikan argumentasinya. Sekian dan terima kasih. Langsung. Open statement. Waktu 5 menit ya. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami dari tim Pro menyatakan dengan tegas bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual adalah bentuk keadilan restoratif dan proteksi nyata terhadap korban serta masyarakat. Dewan juri, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan, terlebih lagi kekerasan seksual yang merusak masa depan korban secara fisik, mental, dan sosial. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Pro meyakini hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual adalah bentuk keadilan yang tegas dan solutif, karena kejahatan seksual bukan hanya melukis fisik korban, tapi juga meninggalkan trauma psikologis jangka panjang. Hukuman yang tegas seperti kebiri kimia adalah langkah preventif untuk menurunkan angka kejahatan serupa. Dewan juri yang terhormat, kekerasan seksual bukanlah kejahatan biasa. Ia adalah tindakan kriminal luar biasa karena mengakibatkan trauma berjangka panjang. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat lebih 25.000 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dan angka ini diyakini jauh lebih kecil dibandingkan kasus yang dilaporkan. Sementara itu, tingkat residivisme pelaku kekerasan seksual terhadap anak mencapai angka kekhawatiran, yakni lebih dari 20% berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022. Oleh sebab itu, Dewan Juri, penerapan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan langkah konstitusional dan proporsional. Hukum ini dijatuhkan sebagai pelengkap pidana penjara. Dewan juri, tim kontra mungkin akan berargumentasi bahwa hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia. Kami tegaskan bahwa semua hak asasi manusia memiliki batasan, sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Dewan juri, kebebasan pelaku tidak dapat dijadikan tameng untuk membicarakan predator seksual berkeliaran tanpa pencegahan yang memadai. Hukum kebiri di sini adalah bentuk limited right for the great safety of the public. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu kami tegaskan bahwa hukuman kebiri adalah langkah progresif dalam lingkungan pidana modern karena berpihak pada korban, bersifat preventif dan tetap dalam koridor hukum dan hak asasi manusia nasional. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari kepada tim Pro yang bicara pertama. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya selama 7 menit 20 detik. Anda berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim kontra akan saya akan membacakan opening statement terkait kami mengkontra terhadap hukuman kebiri. Yang pertama, masalah etika dan moral, yaitu melanggar hak asasi manusia. Karena hukuman kebiri itu terlalu sadis, kan bisa ada hukuman lain seperti entah itu dirajam atau apa. Yang kedua, dapat menimbulkan efek sampingan karena predator atau pelaku seksual akan mengalami perubahan perilaku yang tidak normal atau masalah kesehatan. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang perlindungan anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari tim pro selama 7 menit 20 detik. Waktu terhitung dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat dan arif dan tidak bijaksana. Saya selaku pembicara kedua akan melakukan pidasan terkait apa yang menjadi opening statement dari rekan kami dari tim kontra. Jadi kami di sini menegaskan bahwa tim pro menyampaikan dengan tegas bahwa hukuman kebiri baik secara kimia maupun fisik merupakan langkah hukum yang sah, profesional dan sangat dibutuhkan untuk menjawab darurat kekerasan seksual di Indonesia. Jadi dari rekan kami dari tim pro mengatakan bahwa ini adalah melanggar etika moral dan hak asasi manusia, bahwa hukuman kebiri adalah bentuk pembatasan hak yang secara prinsip HAM dalam konteks hukum hak asasi manusia. Setiap pembatasan hak harus memenuhi prinsip proporsionalitas, legalitas dan urgensi. Kebiri bukanlah penghilangan hak hidup atau penyiksaan permanen, tetapi interpretasi yang profesional terhadap kejahatan yang sifatnya sangat destruktif. Jadi Dewan Juri yang terhormat, kami di sini dari tim pro menegaskan bahwa hukuman kebiri bagi kekerasan seksual ini adalah langkah yang sangat efektif untuk mencegah kekerasan seksual pada tahun yang akan datang. Kami dari tim pro menyampaikan dengan tegas bahwa hukuman kebiri baik secara kimia maupun fisik merupakan langkah hukum yang sah, profesional dan sangat dibutuhkan untuk menjawab darurat kekerasan seksual di Indonesia. Mengapa kami menyatakan demikian, Dewan Juri yang terhormat? Dikarenakan pertama, kekerasan seksual adalah kejahatan yang luar biasa atau bisa disebut dengan extraordinary crime. Ia tidak hanya silakan saudara. Jadi kami ingin mengambil poin daripada kebiri ini menurut pada zaman purba bahwa kebiri ini sudah dilakukan memang, tapi itu sangat tidak kejahatan karena itu salah satu topeng daripada kita untuk membalas dendam kepada si korban. Atau juga nanti kalau memang kebiri itu diadakan di Indonesia ini, kita belum tahu apakah pelaku. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya akan menjawab instruksi dari tim kontra bahwa di sini urgensi hukum kebiri hadir. Hukum ini bukan sekadar hukum bentuk balasan, tetapi sebagai perlindungan, saudaraku, sebagai perlindungan kolektif bagi masyarakat. Kebiri kimia bekerja menekankan libido
menghilangkan fungsi biologis lain dalam jurnal internasional Journal of Law and Psychiatry yang menyatakan menunjukkan bahwa kebiri kimia menurunkan tingkat residivisme pelaku kekerasan seksual hingga lebih dari 60%. Ini adalah angka yang tidak bisa diabaikan. Lalu di dalam data Komnas Perempuan pada tahun 2024 menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual itu berjumlah 4.178 dewan juri yang terhormat. Jadi apakah kita sebagai negara hukum akan membiarkan pelaku kejahatan seksual ini menjalani hukum ringan dan kembali mengulangi perbuatannya? Interupsi. Ya silakan. Baik, kita mencegah daripada pelecehan seksual. Jadi bukan untuk melakukan kebiri kepada si korban, karena lebih baik mencegah daripada mengobati, begitu teman-teman, saudaraku. Jadi akan lebih baik kebiri itu karena salah satu alternatif untuk kita membalas dendam kepada si pelaku, begitu. Dan menurut saya itu kejam sekali juga itu. Sekian, terima kasih. Yang baik bagi interupsinya, bahwa di sini dijelaskan bahwa dasar hukum Indonesia telah mengakomodasi kebiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia maupun kebiri fisik, pemasangan alat deteksi elektronik serta penggunaan identitas pelaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 juga telah mengatur prosedur kebiri kimia maupun fisik dari aspek media dan etik. Maka dari itu, klaim bahwa kebiri bertentangan dengan hak adalah tidak berdasar selama dilaksanakan dengan prosedur hukum dan pengawasan media yang medis yang benar. Mungkin hanya itu. Sekian. Jadi sesuai tadi yang sudah disebutkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah pemasangan alat pendeteksi elektronik atau rehabilitas, begitu. Jadi akan lebih baiknya kita untuk melakukan pemasangan elektronik atau rehabilitas daripada melakukan kebiri, karena kebiri itu tidak etis sekali dan kejam di dalam dunia khususnya Indonesia dengan HAM ini. Baik, terima kasih atas instruksinya dari saudara dari tim kontra. Perlu kita ketahui sama-sama saudara bahwa kebiri bicara ketiga tidak boleh bicara berapa? Tiga. Yang boleh mengomentari atau bicara kedua. Kecuali kalau yang ini. Sudah tidak ada tambah lagi. Ya, kita kan kepada tim kontra untuk kita akan berikan waktu selama 7 menit 20 detik kepada tim kontra untuk memberikan bidasan. Itu dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak moderator, dewan juri dan juga tim pro yang arif dan bijaksana. Jadi saya dan kami dari rekan-rekan tim kontra bahwa kalau kita melakukan daripada hukum kebiri kimiawi, itu kan hukum kebiri kimiawi itu ialah untuk mengurangi daripada nafsu seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Tapi tim pro ini saya akui karena memang beliau ini sangat benci sekali dengan pelecehan seksual. Tapi kalau kita lihat dalam negara Indonesia sekarang ini, kita didikari oleh hak asasi manusia. Anda saudara tahu bahwa hak asasi manusia itu mempunyai setiap individu. Jadi kalau kita berpegang daripada kasusnya saja, mungkin kita bisa melakukan daripada hukuman kebiri. Tapi kalau kita lihat dari sisi korban, karena kalau kita lihat dari negara kita pada hari ini, bahwa di pesantren itu banyak pelecehan seksual, di pondok-pondok, apalagi di pelosok yang kemarin kasusnya di Sekotong itu, bahwa karena kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bahwasanya anak-anak itu, perempuan, santriwati itu dia melakukan
lah agar menaikkan nafsu daripada kiai, sehingga itu yang membuatnya menjadi melakukan pelecehan seksual. Lalu apakah pantas untuk dilakukan hukuman kebiri? Nah, begitu kan? Terus hukuman kebiri ini lagi sekali saya tekankan teman-teman, bahwa hukum kebiri ini sudah terjadi pada zaman purba untuk daripada menghilangkan alat daripada organ tubuhnya agar mengurangi hawa nafsunya untuk melakukan pelecehan seksual. Akan tetapi itu juga merusak daripada etika dan moral kita terhadap negara Indonesia yang dilindungi oleh namanya HAM. Jadi mungkin itu saja. Sekian. Interupsi. Baik, silakan saudaraku. Jadi saudara dari Jakarta, saya apakah ketika seorang melakukan pelecehan seksual ini, apakah ketika dia melakukan itu tidak dengan nafsu, saudara? Mungkin hanya itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang dia menggunakan nafsu. Tapi kita lihat dulu apa yang buat dia nafsu begitu, pemantiknya. Kalau memang dia nafsu jadi sekali begitu kan,